berasal dari single parents ya, single mom, di mana mama aku itu memiliki 7 orang anak. Tapi ada gak sih Kak yang kayak dokter tuh sampai sekarang inget didikan bapak sebelum papa itu meninggal gitu? Karena yang namanya perempuan, stresor terbesar dalam hidup adalah ditinggal oleh pasangannya. Apalagi ini meninggal gitu kan ya. Kalau gitu nanti saya mau jadi dokter saja, karena ya itu sesimpel itu. Saya mau selalu ada untuk keluarga. Dari SD SMP melihat teman-teman saya diambil rapot tuh, orang tuanya ada gitu kan. Memang hal-hal penting yang gak boleh dilewatin sama orang tua ke anak, salah satunya ketika mereka berprestasi gitu ya. Hal simple banget itu ngambil rapot. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini been a long time ya, The Sister Podcastnya sudah lama sekali. Terakhir tuh Kiki aja kan ya. Nah, sekarang di depan aku ada Dokter Siska yang udah pasti insya Allah kalian gak asing. Ini tuh udah dokter yang sangat warawiri di kalangan selebriti dan para pejabat di Indonesia gitu ya. Nah, aku tuh pengen nanya-nanya aja supaya membangkitkan semangat perempuan-perempuan gitu ya. Selain juga pastinya prioritas itu ngurusin keluarga, tapi juga bukan hal yang gak mungkin untuk menjadi womanpreneur gitu kan. Gitu sama kayak aku juga ngurusin keluarga, berbisnis juga, dokter juga seperti itu. Tapi sebelum ngomongin bisnis yang sekarang ya dok ya, aku tuh pengen nanya dulunya itu seperti apa gitu kan. Aku dengar dokter itu kan dididik sama single moms gitu kan. Boleh gak sih diceritain, karena pasti yang nonton tuh ada aja yang single mom, single parents, dan bingung cara ngedidik anak-anak itu seperti apa gitu. Jadi aku memang berasal dari single parents ya, single mom, di mana mama aku itu memiliki 7 orang anak. Masya Allah. Masya Allah ya. Dan I'm the lucky number 7. Oke. Saya nomor 7. Kebetulan papa saya meninggal saat saya kelas 1 SMA. Jadi memang sempet ya mama itu struggle, karena yang namanya perempuan, stresor terbesar dalam hidup adalah ditinggal oleh pasangannya. Apalagi ini meninggal gitu kan ya. Otomatis memang kita sempat ada yang namanya tuh ekonomi juga ada perubahan ya, standar hidup berubah. Apalagi tadinya disupport oleh ayah, tiba-tiba kan meninggal, otomatis kan semuanya ada perubahan yang drastis. Tapi di situ pun I'm really proud of my mom. Karena dia bisa mensekolahkan 7 orang anaknya, kemudian semuanya bisa berdiri di kaki sendiri, dan ya alhamdulillah kakak-kakak saya juga semuanya memiliki profesi yang baik dan juga pebisnis kan. Yang pertama di politik, kemudian yang kedua dia seorang nahkoda sekarang di Dubai gitu. Kemudian yang ketiga ibu rumah tangga dan lawyer, yang keempat pengusaha dan lawyer, yang kelima juga pengusaha ya. Ada juga satu memang sakit, jadi ya sakit jadinya, karena sakit memang ya kebutuhan khusus lah jadinya kan kita yang ini. Dan yang terakhir saya bangga dengan mama saya yang bisa untuk menafkahi keluarganya tanpa dukungan suami karena meninggal, dan dia juga tidak menikah lagi. Waktu itu mamaku mungkin umur 40 ya saat papaku meninggal. Jadi prioritasnya udah dirubah, udah ke anak aja gitu. Iya, karena kan anaknya sudah banyak, dan sebetulnya kita pun tidak pernah meminta mama aku untuk stay single. But maybe she couldn't move on, or I don't know. Ya, Masya Allah ya. Memang kita tuh harus banyak belajar sama orang tua zaman dulu sih sebenarnya. Perempuan-perempuan zaman sekarang juga Masya Allah ya, kuat-kuat banget ya. Tapi ada gak sih Kak yang kayak dokter tuh sampai sekarang inget didikan bapak sebelum papa itu meninggal gitu? Jadi kalau papa aku tuh bilang perempuan itu tetap harus mandiri, dan yang pastinya lagi tuh
dia mengingat bahwa saya ini mendidik anak itu bukan memberikan ikan, tapi memberikan kail. Karena kalau kita ngasih ikan, nanti ikan itu akan habis. Tapi kalau kita memberikan kail, maka itu akan digunakan seumur hidupnya. Jadi selalu memprioritaskan education, pendidikan, dan keterampilan. Yep. Jadi selalu diajarkan anak-anaknya itu harus memiliki pendidikan, kemudian keterampilan, mulai dari les ini, les itu, life skill yang nanti bisa dipergunakan untuk hidup. Yang pasti dia bilang ilmu itu tidak berat untuk dibawa, gitu kan. Dan harta itu tidak akan dibawa mati, katanya. Makanya dari situ yang paling penting tuh dari papa aku itu adalah education. Dan dia juga bilang tidak peduli siapa bapak kamu, tidak peduli siapa ayah kamu, tidak peduli siapa suami kamu, perempuan itu harus mandiri secara finansial. Dia bilang seperti itu. Papa aku tuh memang tipikal orang yang anak-anaknya itu harus bisa berdiri di kakinya sendiri. So it's like no matter who is your husband, no matter who is your father, no matter who is your brother, if you are a woman, you have to be independent financially. Gitu, because you don't know what will happen in the future. Dan makanya mama pun juga terbiasa seperti itu gitu kan. Ketika papa udah nggak ada, dia survive untuk benar-benar gedein anak-anaknya gitu kan. Karena mamaku tidak pernah menjadi ibu rumah tangga. Dia dari semenjak menikah itu memang womanpreneur. Oh oke. Ya. Ya. Jadi mengikuti jejak. Masya Allah ya. Nah, dokter pernah cerita sama aku ya, maksudnya kayak mungkin karena memang didikan orang tua yang memang ibu juga womanpreneur juga, jadi udah biasa ngelihat perempuan tuh berbisnis gitu kan. Nah, dokter tuh udah mulai jualan itu dari umur berapa? Jadi run into my blood gitu kan. Iya benar. Running into my blood yang itu lucu sih, karena memang yang perbedaan didikan mamaku dan papaku itu, kalau aku mau sesuatu aku harus bekerja dulu. Bekerja itu dalam arti nyuci piring kah, sapu-sapu kah. Jadi kadang kita suka iri ya sama sepupu. Ma itu beli ini, beli itu gitu kan ya. Mereka itu sistemnya ada reward and punishment. Gitu. Jadi you have to do something first and you will get what you want. Contoh, aku pengen Nintendo, kamu harus juara dulu di kelas. Jadi kita ada motivasi. Atau ada effortnya untuk dapetin sesuatu. Kita pengen sesuatu, misalnya pengen beli buku Harry Potter lah dulu. Kerjakan dulu sesuatu. Jadi itu yang aku ingat bahwa life is hard. Mereka selalu menekankan bahwa hidup itu sulit. Jadi tidak pernah mengajarkan anak-anaknya itu untuk mendapatkan sesuatu dengan mudah gitu. Termasuk kakak-kakak saya juga ya, ketika SMA atau kuliah, sepupu-sepupunya mendapatkan mobil. Papa saya itu orangnya sangat strict. Kamu belum punya penghasilan sendiri, kamu belum ada SIM. Nanti kalau kamu sudah kerja, kamu sudah lulus kuliah, istilah Sundanya tuh sabatae katanya. Jadi intinya kalau kamu udah punya penghasilan sendiri, kamu mau beli apapun juga silahkan. Tapi kalau sekarang masih bergantung sama orang tua, bergayalah sesuai dengan isi dompetmu gitu. Benar itu sih setuju ya. Tapi terkadang gaya hidup itu susah ya. Begitu. Tapi yang paling penting tuh emang harus bergayalah sesuai isi dompetmu. Dan papaku tuh memang orangnya tuh pedas sih mulutnya tuh, kayak yang Neng nggak apa-apa, lebih baik dikira kita tuh miskin daripada pura-pura kaya gitu loh. Jadi memang ajaran keluarga aku itu, mereka itu tidak pernah, istilahnya kalau zaman sekarang tuh flexing, nggak pernah. Jadi keluarga dari mamaku itu, mereka itu punya uang tapi selalu merasa dirinya itu
kayak nggak punya uang gitu. Jadi diajarkan tuh hidup sederhana. Gitu, hidup sederhana dan meskipun mereka ada tidak pernah pamer ria, tidak ada ingin dipuji orang, tapi yang orang-orang tahu dari keluargaku itu mereka sering menghajikan orang-orang sampai setiap tahun ada yang diumrohkan 20 orang, tapi gaya hidupnya sangat-sangat sederhana gitu. Lebih ke arah wakaf, sedekah gitu, dan banyak hal yang akhirnya tuh aku bisa jadi pelajaran yang memang datang dari keluarga sendiri, termasuk dari mama. Dan saya jadi dokter juga ada historinya juga. Masya Allah. Berarti kan satu keluarga yang jadi dokter kakak aja. Saya aja. Kenapa kepikiran waktu itu jadi dokter, udah gitu ngambilnya yang kecantikan lagi? Sebetulnya sih itu ada ya. Pertama, mama aku kan dia kan seorang pebisnis kan ya. Dia tidak pernah menjadi ibu rumah tangga. Jadi mamaku itu jarang banget ada di rumah. Dia memang sering keluar kota, kemudian banyak sekali urusan yang memang harus diurus karena dia juga mencari nafkah juga kan. Selain papa saya, mamaku juga dua-duanya kan bekerja. Jadi saat itu memang sedih sih, dari SD, SMP melihat teman-teman saya diambil rapot tuh orang tuanya ada gitu kan. Tapi berusaha untuk ini ya, kadang diwakilkan oleh kakak apa, tapi tetap sedih ya, karena ya orang tua ya sibuk gitu kan. Memang ada hal yang harus dikorbankan. Saat itulah kemudian saya sakit, diantarkan ya, ternyata dokter prakteknya di rumah. Jadi dari hal simple. Dulu waktu SMP dokternya perempuan, kemudian prakteknya di rumah. Kalau gitu nanti saya mau jadi dokter saja, karena ya itu sesimpel itu. Saya mau selalu ada untuk keluarga, tapi saya juga bisa untuk mandiri, bisa menghasilkan uang. Seperti itu. Jadi sesimpel itu. Saya bisa ada untuk keluarga dan tetap kita bisa untuk berkarya dan bermanfaat untuk orang lain gitu. Dari situ. Nah, untuk memilih saya sebagai anti aging dan estetik itu juga tergerak karena waktu saya di rumah sakit ya, saya di Indonesia itu dilema. Saya praktek pernah di luar negeri kebetulan. Nah, aku lulus kuliah itu praktek di Maldives, Maladewa. Nah, sistem kesehatannya berbeda dengan di Indonesia. Kalau di luar negeri itu, ibu tenang saja, kita akan memberikan yang terbaik dan mereka nggak usah peduli dengan biaya. Di Indonesia pada saat saya masih koas ya, banyak sekali yang bertentangan dengan hati nurani. Kayak sometimes they couldn't get the treatment that they are really needed. Gitu. Jadi ada beberapa itu mereka harus mendapatkan obat ini tapi terbatas. Mereka jam yang istilahnya kalau dulu tuh kartu apa ya, untuk orang-orang yang kurang mampu gitu kan ya. Kalau sekarang kan BPJS, dulu istilahnya belum ada BPJS waktu saya masih sekolah. Ada banyak hal yang seharusnya dia mendapatkan treatmentnya A, tapi karena keadaan dananya itu tidak memungkinkan, jadinya itu harus ya seadanya yang mereka tercover gitu. Otomatis kan di situ kita pun sebagai seorang dokter tidak bisa memberikan treatment yang terbaik kepada pasien karena terbatas dengan financial. Nah, kita pun sebagai dokter tidak bisa terus-terusan istilahnya itu charity kan, karena keterbatasan kita juga, tidak semua pasien bisa kita untuk bantu. Nah,
dari situlah saya makanya pilih anti aging dan estetik. Nanti pun ya saya mau sekolah ke plastic surgery, dokter bedah gitu. Karena tetap menolong orang tapi tidak perlu dengan BPJS gitu. Nggak tegaan ya. Iya, karena kalau misalnya orang dengan kebutuhan estetik, anti aging, they already they already have everything kan. Orang biasanya untuk pergi ke dokter kecantikan itu karena mereka biasanya juga sudah terpenuhi. Pertama lah itu kan. Iya, itu kan bukan kebutuhan primer gitu. Jadi sering ngadepin dulu orang yang harus diobatin tapi nggak ada biaya gitu ya. Iya, jadi lebih ke arah pasien itu datang happy, pulang lebih happy. Ya kan, itu lebih ke arah hal itu. Dan kalau misalnya saya ambilnya yang berhubungan dengan disease, ada hal-hal yang akhirnya itu kita kayak I couldn't give the treatment because they are limited in their money. They have limited access to whatever they are really needed. Itu sih. Jadi makanya aku memang prepare ke estetik anti aging gitu. Ya kan, setiap pekerjaan pasti ada aja ya. Ada aja yang bikin galak, ada aja yang bikin ada aja yang bikin kayak heartbreaking. Tapi ini penting sih. Tadi tuh sebenarnya masuk ke parenting dikit ya. Waktu itu aku pernah dengar dari salah satu guru ya, Ustadz Bendri. Memang hal-hal penting yang gak boleh dilewatin sama orang tua ke anak. Salah satunya ketika mereka berprestasi gitu ya. Hal simple banget itu ngambil rapot. Dan itu tuh aku pasti kasih tahu kayak gitu. Aku sama Misu kayak, ya kita nggak boleh kelewatan nih. Kita nggak boleh kelewatan. Anak perform, anak bagi rapot, anak sakit. Itu tuh hal-hal yang nggak boleh dilewatin sama orang tua. Mungkin beliau nasihatin ke aku sama Kak Wisu karena beliau tahu kita berdua itu ya. Aku nggak bermaksud loh. Maksudnya ini tuh kayak poin yang aku dapetin berarti kan. Walaupun kan dokter tuh tahu mama itu kan nyari yang terbaik untuk dokter ya, nggak bermaksud untuk skip gitu loh, nggak bermaksud untuk ngelewatin hal penting gitu, cuman sesuai banget sama yang waktu itu aku pelajarin. Waktu itu Ustadz Bendri juga kayak ngasih tahu aku sama itu kayak please banget ya, kita harus bener-bener mikirin gitu. Dan karena ekspresi mereka ketika kita datang ke sekolah itu nggak bisa diulang gitu kan gitu. Walaupun pasti di luar sana banyak orang tua yang ya kalau misalnya jadi kayak tugas negara gimana, pilot gimana, kan kasihan Kak. Maksudnya kan mereka tuh nggak bermaksud untuk melewati gitu loh. Itu pramugari juga gitu, kalau lagi terbang atau segala macam gitu kan. Tapi mungkin Ustadz Bendri ngasih tau ke kita karena beliau tahu kalian bisa ngatur waktu, jangan miss ya. Itu hal penting dalam pertumbuhan hidup anak. Oke, Tapi ada hal yang saya ingat dari mama aku. Dia bilang, I'm gone, but I wanna give you the life that I never had. Dia bilang gitu. Jadinya tuh dia pergi tapi mama mau kamu itu menjadi orang yang lebih hebat dari mama. Itu karena saya rasa ada betulnya juga. Dia pergi bukan karena dia kepentingan dia sendiri, karena betul. Untuk semua anak-anak yang memang ketika wanita berkarir mungkin ada beberapa hal juga yang harus dikorbankan. Iya. Gitu makanya aku bilang kita nggak bisa nyalain karena setiap orang itu kan ada punya hal yang berbeda-beda dan alasan yang berbeda-beda. Kayak misalnya waktu itu aku ngobrol sama misalnya dia TKW kerja dulu terus mau gimana, kan maksudnya dia juga nggak mau ada di posisi itu sebenarnya. Kalau ada pilihan pasti dia lebih milih yang bisa nggak saya di rumah aja terima duit gitu kan, tapi kan dia harus menghidupi anak-anaknya gitu. Jadi kita nggak bisa ngejudge setiap keputusan orang tua, pasti kan mereka mau yang terbaik ya buat anaknya gitu. Nah dok, gimana akhirnya bisa perasaan pertama, karena kan waktu awal kan dokter kan nggak pilih-pilih pasien gitu ya, cuman akhirnya masuk ke teman-teman di entertain, terus lingkungan pejabat segala macam. Deg-degan nggak sih ngadepinnya? Pasiennya pasti kayak lebih kayak pressure gitu kan ya? Iya. Itu kita harus itu tadi confidence
and kita juga harus bisa memperlihatkan bahwa kita ini qualify. I think that's the biggest challenge. Karena kan gimana pun juga di sini I'm also very young. Sometimes in my professions, if you are experienced, if you are like you have like you are old, it means you have experience. But I have to prove, even I'm young, but also I have a qualify, and also I'm also really good at my works. That's the challenge that I have to prove. Meskipun aku masih muda, aku nggak kalah loh sama dokter-dokter yang sudah berpengalaman. Itu bagaimana membuktikannya, itu tadi mode of words kan. Orang-orang akhirnya ada result. Kemudian juga aku juga kan fresh graduate. Aku langsung ke luar negeri kan. Sebetulnya it's not every doctors in Indonesia they can practice abroad. Karena itu susah, ada tes, kemudian kita juga ada ujian kompetensi ulang lagi di negara tersebut. I think it's not every doctor have experience and have the opportunity. Kalau dulu saya kenapa sih mau ke sana? Karena gaji. Gaji lebih gede. Iya, jadi salary-nya US dollars. Terus tuh kayak liburan gratis. Iya, bagus lagi. Udah, dan waktu di sana juga kesannya itu orang-orang kan nggak tahu ya gimana sih. Orang-orang pahamnya tuh mungkin wah gajiku tuh besar banget, karena waktu saya praktek di sana itu setiap minggu tuh aku kayak hopping resort gitu, yang resort 7 star yang harga satu malamnya itu ada yang sampai 150 juta gitu-gitu. The secret is ketika kita bekerja di sana, kita ini dapat benefit sebagai penduduk, local benefit. Mau kita dimanapun, kita itu dapat bayarnya itu hanya $150. Nah itulah sebetulnya benefit yang aku dapatkan pas waktu saya praktek di luar itu. Jadinya itu istilahnya kalau kita di Bali, orang Bali itu mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan turis. Iya pasti. Nah itu kita stay di mana pun, per night-nya itu kita dapat rate-nya itu $150. Jadi orang ngiranya tuh wah ini karena kan kayak orang-orang banget. Daripada rate-nya lokal ya. Okay. Local rate, dan memang kalau untuk salary dan lain-lainnya berbeda ya dengan di Indonesia, karena namanya international experience, international salary, dan international skill pastinya juga. Di situ aku waktu pas di Maldives sendiri pun satu-satunya dokter yang paling muda. Kenapa? Karena di Maldives itu mereka tuh nggak ada fakultas kedokteran. Iya, semua dari luar negeri. Semua kolega saya itu umurnya paling muda itu ya 38, saat itu saya baru lulus. Jadi memang itu juga big challenge, kayak I have to prove that I'm qualified, that I can I'm also really good at my work. That's the big challenge, dan I did it. Akhirnya ya itu aku punya setelah struggle di luar negeri, di sana makanannya aku nggak suka ikan dan aku nggak suka ikan. Bayangkan aku nggak suka ikan, aku sukanya orang Sunda kan, lalapan, oncom gitu kan ya intinya aduh. Nyari oncom teh di mana? Di Maladewa. Itu aku bayangkan aku nggak suka ikan dan hidup di mana-mana dari segala jenis tuh ada mengandung ikan. Itu sangat-sangat menderita. Berapa tahun, Dok? 1 tahun sih. Harusnya sih kontraknya 3 tahun, tapi kan nggak sanggup. Tapi kalau untuk fasilitasnya ya, padahal aku di beachfront loh. Jadi aduh enak banget. Jadi rasa holiday kita tiap hari. tinggal tuh di penthouse, dan
depan tuh di Iya, Maldives cantik banget sih. Pantainya itu yang warna biru itu tiap hari loh. Mm-mm. Cuman tetap aja nothing like home. Iya benar-benar. Nggak ada gimana pun juga, meskipun Indonesia ada kurang ininya, tetap kita inget selalu makanannya, keluarga, teman gitu-gitu. Apa sih sekelilingnya sama. Aku kalau udah keluar negeri kelamaan juga pengen pulang, udah capek, pengen pulang ke Indonesia. Dan ini culture shock. Apa culture shock di sana? I was so friendly. That's, I think it's because Indonesian culture kan. Kita senyum. Emang di sana nggak? Mereka itu mikir yang aneh-aneh jadinya. They think that I like them. Okay. Oh my Jadi tuh orang menginterpretasikan tapi kan kalau salah. kayak nyari makanan halal kan gampang, karena kan di sana Muslim kan kalau Maldives. Tapi mereka ini tipikalnya itu bukan yang ramah ya. Orang-orang di sana itu yang straightforward. Terus ya lihatlah film-film India itu, mereka sebenarnya masih ada Indian culture ya, yang bicaranya juga nadanya tinggi. Kadang aku juga merasa dimarahin, padahal emang ya sebenarnya sama aja di Indonesia kan culture-nya banyak ya. Sama aja kayak aku nikah sama Kak Wisnu bilang aku nggak marah, kamu marah ini, enggak begini nadanya. Boleh nggak turun dikit? Enggak, aku di Aceh begini. Itu kan culture. Ini apalagi ini aku dengan perbedaan negara gitu kan. Kemana-mana aku kayak senyum, semua orang mau yang cakep mau yang enggak aku senyumin. Tapi bukan berarti aku genit gitu. Okay. Nah, they are mistake my kindness. Iya kan, mereka mikirnya itu aku ini tuh kayak suka sama yang orang-orang, semua orang. Iya gitu. Padahal memang budayanya kita memang harus beda, friendly ke orang-orang, senyum. Kan itulah terkenal dari orang Indonesia kan memang friendly. Cuman kalau di sana itu memang orang-orangnya cold. Sama lah kayak orang rata-rata orang Jerman juga pun. Oh iya, Jerman ya. Mereka akan ngomong seperlunya, terus enggak hangat, dan ya kalau nggak penting banget ya nggak diomongin. Iya benar, iya beda-beda lah ya. Beda-beda iya. Dok, terus nih terakhir ya dok ya, maksudnya kan di luar sana kan sekarang lagi banyak banget yang bikin bisnis skincare ya kan. Maksudnya dengan persaingan yang sekarang yang ada gitu ya, apa sih yang dokter mau ngasih tips gitu loh ke orang-orang, ke perempuan yang mau memulai bisnis skincare, walaupun banyak juga yang nggak di bidangnya sebenarnya. Maksudnya apa sih tipsnya supaya bisa survive? Karena kan berdarah-darah banget kan bisnis skincare itu. Kalau aku lihat di sini bagus, masya Allah, aku seneng gitu loh dengan bangkitnya perempuan dengan bisnis skincare. Tapi yang tutup juga kadarullah banyak gitu kan, yang berhasil banyak juga, yang nggak berhasil. Makanya harganya juga udah ketat banget gitu loh bersaing, karena emang lagi banyak banget gitu kan. Ada nggak tipsnya? Karena kan dokter juga udah punya klinik, ada skincare juga gitu. Tipsnya itu yang pasti harus fokus ke kualitas dan keamanan, serta intinya produknya harus good quality. Terus memang kita itu kalau berbisnis itu memang kita harus fokus ke kualitas dan ke produk kita sih. Karena kalau kita mikirnya saingan ya kita jadinya nggak akan memulai bisnis. Tetap we have to focus to our own product and our business, and I think nggak perlu mikir tentang kompetitor. I think we have to compete with our product. Jadi kayak harus selalu improve kualitas kita, kemudian inovasi bagaimana caranya untuk tren marketing sekarang, dan yang paling pasti sih kualitas skincare-nya sih yang harus kita tingkatkan terus gitu loh. Jadi jangan sampai ada customer yang komplain tentang produk kita, dan yang pastinya lagi terregistrasi, aman. Ketika produknya kita bagus, otomatis kan orang akan selalu repeat order. Dan fokusnya itu kita harus selalu lebih baik lagi. Jadi tidak usah peduli dengan kompetitor.
fokus untuk improve produk kita, bagaimana bisnis strateginya, dan yang pastinya lagi dengan kualitas produknya. Karena Itu ya saja sih. semua bisnis pasti ada kompetitor ya. Iya, jadi kita lebih fokus ke bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas produk kita agar lebih layak pakai, kemudian supaya customer itu loyal, kemudian jadinya itu meskipun banyak produk, tapi kalau misalnya kita brand awareness-nya bagus, kualitasnya bagus, ya tidak akan ada yang pindah gitu. Semuanya tergantung quality and brand awareness. Oke. Dok, makasih banyak. Thank you for sharing. Harusnya with us ya, tapi asnya satunya nggak ada. Padahal ini the sister ya. Ini menjadi Shiren Podcast ya. Oke. Makasih banget dokter udah menjadi pembuka podcast aku untuk Woman Trainer ya. Mudah-mudahan next aku bisa ngundang lagi yang lainnya untuk nyemangatin perempuan untuk semangat menjadi ibu rumah tangga yang baik dan semangat menjadi woman trainer yang baik juga ya. Thank you banget ya dok ya. Mudah-mudahan bisnisnya, keluarganya semua dimudahkan sama Allah. Amin. Thank you. Assalamualaikum.